Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Faisy Sananda Ronald dengan NIM 23061110755. Dan saya Dinda Silina dengan NIM 2306134809. Di video ini kami akan membahas mengenai materi tentang struktur pasar. Selamat menyaksikan. Materi struktur pasar merupakan salah satu materi pembahasan pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang dibimbing oleh Bapak Sakti Huta Barat. Konten. Di konten ada beberapa poin yang akan dibahas pada video. Yang pertama, pengertian pasar. Yang kedua, pengertian struktur pasar. Yang ketiga, bentuk struktur pasar. Yang keempat, indeks Lerner sebagai ukuran kekuatan monopoli suatu perusahaan. Yang kelima, indeks Herfindahl sebagai ukuran kekuatan monopoli dalam suatu sektor industri. Yang keenam, teori pengumuman pasar. Yang ketujuh, penetapan harga pada beban puncak. Yang kedelapan, penetapan harga biaya tambahan. Yang kesembilan, teori permainan. Sebelum memasuki tentang struktur pasar, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pasar. Dalam artian umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di lokasi tertentu. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau si pembeli dan penawaran atau si penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar menjual barang yang beragam, mulai dari makanan, elektronik, jasa, bahkan sampai penjualan pakaian. Fungsi dari pasar sebagai tempat penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dari jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Pasar juga mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan mempermudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Kita akan membahas mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Struktur pasar merupakan hal yang perlu diketahui karena dapat memberi petunjuk mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perilaku usaha dan kinerja pasar secara keseluruhan. Dengan begitu juga, pelaku usaha bisa mengetahui tingkat persaingan yang terjadi di pasar dan harga produk yang ditawarkan. Pengertian struktur pasar menurut para ahli. 1. Menurut Jaya, pada tahun 2001, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan, interaksi, perilaku perusahaan, dan kinerja perusahaan. Yang kedua, Teguh pada tahun 2010. Struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta rintangan pasar. Pada gilirannya, struktur pasar akan menentukan kinerja pasar yang terjadi. 3. Menurut Hasibuan pada tahun 1993, struktur pasar adalah jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau tidaknya masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar menjadi ukuran penting dalam mengamati variasi perilaku dan kinerja industri karena dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat harga barang dan jasa. Pasar sendiri memiliki banyak jenis bentuk. Berdasarkan bentuknya, maka pasar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau dikenal dengan perfect competitive market. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopolistik, yang keempat pasar monopsoni, yang kelima pasar oligopsoni. Nah, yang pertama pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama itu memiliki jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua ada tidak adanya paksaan untuk menjual atau membeli.
Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga atau price taker. Yang keempat, komoditas yang diperjualbelikan homogen atau serupa. Yang kelima, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry and exit. Yang keenam, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang ketujuh, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar atau perfect knowledge. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda, atau terdapat berbagai jenis barang. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang kelima, barang yang dijual sama. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang berkebalikan dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual saja untuk jenis barang tertentu. Jadi, dapat dipahami bila produsen tersebut akan memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar dan sekaligus sebagai price maker. Bayangkan, sebuah perusahaan individu yang memiliki kontrol atas segalanya, dari kuota hingga harga. Itulah kekuatan mereka yang masuk dalam pasar monopoli. Contohnya seperti listrik yang dikelola oleh PT PLN atau Persero. Yang kedua ada pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen saja, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Pasar oligopoli didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Masing-masing pemain di pasar oligopoli memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Biasanya, terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70 hingga 80% dari seluruh produksi. Jenis pasar oligopoli menjadi tiga. Yang pertama ada pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Yang ketiga, ada pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri smartphone. Contoh pasar yang ketiga adalah pasar monopolistik. Jenis pasar ini mengumpulkan banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda, yang membuat posisinya berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri dari pasar ini adalah tidak adanya homogenitas produk serta kebebasan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Contoh dari jenis pasar ini adalah restoran makanan cepat saji atau fast food, ayam goreng seperti KFC, McDonald's, dan lain sebagainya. Pasar persaingan tidak sempurna yang keempat adalah pasar monopsoni. Apabila pasar monopoli hanya memiliki satu penjual saja, maka pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal saja, yaitu pelaku usaha yang secara otomatis menguasai pasar komoditas yang dibeli. Hal ini menyebabkan tawar-menawar harga yang tidak sehat, karena penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Contoh dari pasar ini adalah pasar sayuran pada suatu daerah terpencil. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Jenis pasar yang terakhir ini memiliki dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan barang atau berperan sebagai pembeli tunggal atas produksi suatu pasar komoditas. Umumnya yang dibeli adalah bahan mentah,
lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Di sini, pembeli memiliki peran yang besar dalam penentuan harga barang di pasar. Contoh dari pasar oligopsoni adalah pasar wortel atau cabai dari petani desa dan dijual kembali ke kota. Indeks Lerner atau L mengukur sejauh mana atau sebesar apa kekuatan monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Satuannya adalah L, yang merupakan rasio antara selisih harga atau P dan biaya marginal atau MC terhadap harga, atau bisa juga 1 dibagi dengan seper angka atau per nilai absolut atas elastisitas permintaan harga atau E. Nilai L dimulai dari 0 untuk perusahaan yang mengalami persaingan sempurna hingga 1 untuk perusahaan monopolis. Indeks Lerner memiliki nilai antara 0 dan 1. Indeks sebesar 0 berarti daya saing rendah, dan apabila nilai indeks mendekati 1 berarti daya saing perusahaan semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya market power bank, indeks Lerner dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Keterangan L sama dengan P kurang MC per P, atau L sama dengan 1 per E. L sama dengan indeks Lerner, P sama dengan harga, MC sama dengan biaya marginal, E elastisitas permintaan harga. Contoh soal, jika P sama dengan $8 dan MC sama dengan $6 atau E sama dengan 4, maka L sama dengan $8 dikurang $6 per $8 sama dengan 0,25, atau 1 per E sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Seandainya P sama dengan $8 dan MC sama dengan $4 atau E 2, maka L sama dengan 0,50. Bila suatu perusahaan mempunyai L sama dengan 0,50, itu berarti kekuatan monopolinya 2 kali lipat lebih besar daripada perusahaan yang hanya memiliki L sama dengan 0,25. Untuk perusahaan yang mengalami persaingan sempurna atau yang tidak punya kekuatan monopoli, P sama dengan MC dan E sama dengan tak terhingga, sehingga L sama dengan 0. Di lain pihak, semakin kecil MC terhadap P atau semakin kecil nilai E, maka nilai L akan semakin besar dan kadar kekuatan monopoli perusahaan pemiliknya semakin besar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl adalah suatu ukuran bagi kekuatan monopoli dalam sektor industri secara keseluruhan. Satuannya adalah H, dan ini merupakan penjumlahan pangkat 2 atas pangsa-pangsa pasar dari berbagai perusahaan yang bergerak di sektor industri tersebut. Indeks Herfindahl memiliki rumus, yaitu H sama dengan S1 pangkat 2 ditambah S2 di pangkat 2 ditambah hingga pangsa penjualan terakhir dipangkatkan 2, dengan S1 adalah pangsa penjualan pasar perusahaan yang terbesar di sektor itu. S2 merupakan pangsa pasar perusahaan kedua terbesar, dan seterusnya, sampai semua perusahaan yaitu perusahaan ke N terliput. Secara umum, semakin besar nilai H, semakin besar kekuatan monopoli yang ada di dalam sektor industri tersebut. Bila dalam suatu sektor industri ada monopolis atau perusahaan tunggal yang sepenuhnya menguasai pasar, maka pangsa pasarnya adalah 100%, sehingga H sama dengan 100 dipangkatkan 2 yang hasilnya 10.000. Dalam sektor industri di mana terdapat 100 perusahaan yang sama besarnya, masing-masing memiliki pangsa pasar sebesar 1%, maka H sama dengan 1 dipangkatkan 2 dikali 100 yang hasilnya 100. Jika dalam sektor industri terdapat 10 perusahaan yang sama besarnya, masing-masing menguasai 10% pangsa pasar, maka H sama dengan 10 dipangkatkan 2 dikali 10 yang hasilnya 1000. Dan seandainya dalam sektor industri terdapat 11 perusahaan, satu perusahaan menguasai 50% pangsa pasar dan ke-10 lainnya masing-masing memiliki 5%, maka H sama dengan 50 dipangkatkan 2 ditambah 5 dipangkatkan 2 dikali 10 yang hasilnya 2750. Teori pergumulan pasar. Menurut teori pergumulan pasar atau contestable market theory,
Meskipun dalam suatu sektor industri hanya terdapat satu perusahaan atau yang disebut monopolis atau beberapa perusahaan atau yang disebut oligopoli yang menguasai seluruh pasar, situasi yang dihadapi masih seperti kondisi pasar persaingan sempurna selama pasar itu tetap terbuka, yang artinya perusahaan lain masih mungkin atau bisa memasuki pasar dan menghadapi biaya yang sama besarnya dengan yang ditanggung oleh perusahaan yang sudah ada, dan bisa ditinggalkan kapan saja tanpa biaya apapun, yang artinya perusahaan yang berkecimpung di sektor itu setiap saat bisa meninggalkannya tanpa harus merugi. Dalam kondisi seperti itu, pasar senantiasa diwarnai pergumulan. Dengan demikian, persaingan aktual menjadi kurang penting dibandingkan dengan persaingan potensial, dan perusahaan atau perusahaan-perusahaan hanya akan mengenakan harga sekedar cukup untuk menutupi biaya rata-rata, sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan ekonomis sama sekali. Pada gambar di atas, D adalah kurva permintaan pasar. SAC melambangkan biaya rata-rata jangka pendek, sedangkan SMC merupakan kurva biaya marginal, dan dua perusahaan identik yang berada dalam sebuah contestable market. Setiap perusahaan menjual 60 unit output seharga $6, di mana harga sama dengan biaya rata-rata jangka pendek sama dengan kurva biaya marginal. Hal tersebut ditunjukkan oleh titik E pada gambar. Keduanya berperilaku sebagai pesaing sempurna yang menghadapi kurva permintaan berbentuk horizontal, dan keuntungan ekonomis yang mereka terima adalah nol. Peningkatan harga hanya akan mengundang pesaing baru yang dengan cepat akan menghapuskan keuntungannya yang sempat tercipta. D. Penetapan harga pada beban puncak. Penetapan harga pada beban puncak adalah penetapan harga jual sebesar biaya marginal jangka pendek, baik ketika terjadi periode permintaan tinggi atau peak dan marginal cost lebih tinggi sehingga harga lebih mahal, maupun saat permintaan turun atau off-peak dan marginal cost lebih rendah sehingga harga murah. Permintaan atas produk tertentu, misalnya listrik, meningkat pada waktu tertentu, misalnya menjelang malam atau selama musim panas. Listrik juga merupakan produk yang tidak bisa atau tidak biasa disimpan, dan konsumsinya hanya berlangsung tepat pada saat dibutuhkan. Guna memenuhi lonjakan permintaan atau peak demand ini, perusahaan penyedia listrik terpaksa menggunakan peralatan lama yang tidak begitu efisien, sehingga selama periode lonjakan permintaan itu, beban biaya yang harus ditanggungnya pasti bertambah. Menurut prinsip harga, di mana saat masa lonjakan permintaan atau peak load pricing, kesejahteraan konsumen akan lebih tinggi jika perusahaan penyedia listrik mengenakan harga yang sama dengan biaya marginal jangka pendek, baik selama periode lonjakan permintaan, di sini biaya marginal lebih tinggi, maupun pada saat biasa di mana tingkat permintaan dan biaya marginalnya lebih rendah. Dengan kata lain, harga perlu disesuaikan dengan tingkat permintaan dan biaya marginal. Ini lebih baik daripada perusahaan mengenakan harga yang sama dengan biaya marginal rata-rata atau tarif pukul rata. Penerapan harga beban puncak atau peak load pricing ini dapat dipakai bila jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas dan permintaan pembeli yang cenderung berubah di kemudian hari. Dengan peak load pricing ini, perusahaan dapat menarik tarif di atas biaya rata-rata selama periode permintaan yang tinggi dan mengurangkan pada biaya variabelnya di luar periode ramai. Tarif rendah yang dikenakan pada jam-jam atau hari-hari yang tidak ramai kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan dengan menarik pelanggan. Terdapat beberapa keuntungan dari penerapan harga beban puncak. Di antaranya, yang pertama adalah menekan permintaan pada periode ramai. Yang kedua adalah meningkatkan permintaan pada periode yang tidak ramai. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang ada. Perhatikan gambar grafik di atas ini. Gambar di atas memperlihatkan bahwa dengan harga konstan 4 sen per kilowatt per jam, listrik yang dikonsumsi mencapai 4 juta kilowatt per jam pada masa-masa biasa yang ditunjukkan dengan titik A1 pada D1 dan 8 juta kilowatt per jam pada periode lonjakan yang ditunjukkan oleh titik A2 pada D2. Namun, pada titik A1, harga lebih besar dari biaya marginal jangka pendek atau SMC, sedangkan pada A2, harga lebih kecil daripada biaya marginal jangka pendek. Menurut peak load pricing,
atau penerapan harga beban puncak, harga harus sama dengan biaya marginal jangka pendek, yaitu 3 sen per kilowatt per jam yang ditunjukkan oleh titik E1 selama masa-masa biasa, dan harga harus sama dengan biaya marginal jangka pendek, yaitu 5 sen yang ditunjukkan oleh titik E2 dalam periode lonjakan. Tambahan kesejahteraan yang diterima konsumen ditunjukkan dua bidang segitiga, yaitu A1, B1, E1, dan A2, B2, E2. Penetapan harga biaya tambahan atau cost plus pricing. Penetapan harga biaya tambahan atau cost plus pricing adalah metode penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Bila suatu perusahaan kekurangan informasi dalam penentuan harga agar pendapatan marginal sama dengan biaya marginal jangka pendek yang merupakan prinsip memaksimumkan laba, maka ia perlu menerapkan prinsip penetapan harga atas dasar taksiran biaya tambahan atau cost plus pricing. Dalam prakteknya, perusahaan terlebih dahulu menaksir variabel biaya rata-rata pada tingkat output yang normal, yang biasanya meliputi 70 hingga 80% dari kapasitas yang ada, untuk kemudian menambahinya dengan biaya tambahan sebanyak M di atas biaya variabel rata-rata. Hasilnya adalah harga untuk output atau komoditinya. Biaya tambahan itu harus cukup tinggi agar dapat menutupi biaya variabel rata-rata dan biaya tetap serta memungkinkan perusahaan memperoleh laba. Rumus penentuan M dan harga yaitu M sama dengan P kurang AVC dibagi AVC, sehingga P sama dengan AVC dikali 1 tambah M. AVC di sini merupakan biaya variabel rata-rata atau yang juga disebut average variable cost. Biasanya, besarnya M atau markup berbanding terbalik dengan elastisitas permintaan harga atas komoditi yang bersangkutan dan berbanding lurus dengan prinsip maksimalisasi laba. Jika biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC suatu perusahaan $100, maka M-nya sama dengan 0,2 atau 20%. Maka harga yang diberlakukan perusahaan itu adalah $100 dikali 1 tambah 0,2 yang hasilnya $120. Cost plus pricing lazim digunakan dalam industri-industri yang oligopolistis. Sejumlah penelitian empiris mendapati bahwa di sektor industri, besar M berkisar 0,2. Sedangkan pada sektor-sektor yang permintaannya kurang elastis dan pada periode lonjakan permintaan, M biasanya lebih tinggi. Contohnya adalah sektor eceran. Pada sektor ini, M cukup tinggi, tetapi begitu permintaan menurun, M langsung dikurangi. Karena setiap saat menghadapi kemungkinan berkurang itulah, maka M sengaja dipasang tinggi. Selanjutnya, F. Teori permainan. Konsep dasar. Teori permainan atau game theory memusatkan perhatiannya atau berfokus pilihan strategi optimum dalam menghadapi situasi konflik. Secara spesifik, teori permainan membantu para oligopolis merumuskan tindakan yang terbaik, misalnya menentukan harga yang terbaik, mengadakan diferensiasi produk secara optimum, alokasi anggaran promosi, dan sebagainya. Dengan memperhitungkan reaksi para pesaing atas tindakan yang hendak dilancarkan itu. Tujuan akhirnya, lagi-lagi adalah memaksimalkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Setiap strategi yang dilancarkan oleh satu aktor atau perusahaan akan menghadapi sejumlah strategi reaksi dan aktor-aktor perusahaan yang lain. Hasil setiap kombinasi strategi yang diterapkan dua aktor atau perusahaan disebut payoff. Kumpulan disebut matrix payoff atau payoff matrix. Coba lihat tabel 12.1 di layar. Tabel tersebut memaparkan payoff dan setiap kombinasi dua tindakan atau strategi dan perusahaan A dengan 3 kemungkinan reaksi dari perusahaan B. Sebagai contoh, strategi A1 yang dilancarkan perusahaan A akan menghadapi strategi atau respon B1, B2, atau B3 dan perusahaan B. Begitu pula dengan strategi A2 yang juga akan menghadapi strategi atau respon B1, B2, atau B3 dan perusahaan B. Dari tabel tersebut, jika perusahaan B memberi tanggapan berupa strategi B1 terhadap strategi A1 yang dilancarkan oleh perusahaan A akan memperoleh pangsa pasar sebanyak 1% dari perusahaan B.
Jika tanggapan yang diberikan adalah strategi B2, maka kedua perusahaan tidak mengalami perubahan pasar. Jika tanggapannya adalah B, maka perusahaan A akan memperoleh tambahan pangsa pasar sebanyak 2% dari perusahaan B. Jika yang dilancarkan oleh perusahaan A adalah strategi A2 dan perusahaan B menanggapinya dengan strategi B1, maka perusahaan A akan kehilangan pangsa pasar sebanyak 2% dan ini akan jatuh ke tangan perusahaan B. Selanjutnya, bila tanggapannya adalah B3, tidak ada perubahan pangsa pasar. Terakhir, jika tanggapannya adalah B2, maka perusahaan B akan memperoleh tambahan pangsa pasar sebanyak 1% dari perusahaan A. Sifat dan permainan ini, di mana kemenangan atau keuntungan bagi salah satu pihak merupakan kekalahan atau kerugian bagi pihak yang lain. Hal ini disebut permainan hasil nol atau zero-sum game. G. Teori permainan, strategi maksimin, dan minimax. Dalam teori permainan, pemain atau perusahaan A tahu pasti bahwa pemain atau perusahaan lain, yaitu perusahaan B, akan selalu memberikan respon terhadap tindakan A, yakni berupa strategi untuk meminimumkan keuntungan A yang sama artinya dengan meminimumkan kerugian B. Untuk itu, perusahaan A akan menerapkan strategi maksimin untuk memaksimumkan keuntungan minimumnya dengan memperhitungkan respon B. Di lain pihak, B akan menerapkan strategi minimax untuk meminimumkan perolehan atau keuntungan A yang sekaligus upaya meminimumkan kerugiannya sendiri, yaitu perusahaan B. Mari kita lanjutkan pada kasus contoh berikut ini. Tabel tersebut mengandung komponen strategi perusahaan A, strategi perusahaan B, kolom maksima, serta baris minima. Bila A menerapkan strategi A, ia tahu pasti bahwa B akan melancarkan respon B, yang akan meminimasi keuntungan A sekaligus meminimasi kerugian B. Hasilnya, pangsa pasar keduanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Tidak ada yang untung maupun tidak ada yang rugi. Jika perusahaan A melancarkan strategi A2, B akan menanggapinya dengan strategi B1 yang akan merampas pangsa pasar A sebanyak 2% bagi keuntungan B. 2% merupakan keuntungan dan kerugian terbesar yang bisa terjadi. Dengan demikian, perusahaan A merupakan strategi terbaik atau strategi dominan bagi A. Ini merupakan baris minima maksimum atau maksimin. Lihat angka yang teratas pada kolom paling kanan pada tabel 12.2. Sebaliknya, karena B tahu bahwa A akan selalu memilih A1, maka B akan melancarkan strategi B2 untuk meminimasi keuntungan A sekaligus kerugian B. Jadi, B menerapkan strategi minimax. Artinya, B akan meminimumkan kolom maksima, angka tengah di baris terakhir pada tabel 12.2. Dalam permainan ini, jika baris minima maksimum bertemu dengan kolom maksima minimum yang berada di sudut kanan bawah di tabel 12.2, masing-masing perusahaan dikatakan menerapkan strategi murni atau pure strategy. Permainannya sendiri disebut permainan ketat atau strictly determined game, dan hasil atau penyelesaiannya disebut saddle point. Dalam permainan-permainan yang tidak begitu ketat, perusahaan akan memilih strategi campuran atau mixed strategy. Berbicara mengenai teori permainan sendiri memiliki manfaat di antara lain yaitu mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama, menguraikan metode kuantitatif yang sistemik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan, memberi gambaran dan menjelaskan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Dalam teori permainan, terbagi menjadi dua bagian, yaitu permainan kooperatif dan permainan non-kooperatif. Permainan kooperatif yaitu jenis teori yang melibatkan pengambilan keputusan antar kelompok, bukan individu. Permainan kooperatif dapat melakukan sebuah negosiasi kontrak yang mengikat yang memungkinkan mereka akan merencanakan strategi permainan bersama. Selanjutnya adalah permainan non-kooperatif. Permainan non-kooperatif, hal ini terjadi ketika individu yang bukan tim bersaing satu sama lain. Hubungan apapun antar individu hanya dapat terjadi jika mereka memilihnya, di mana situasi dua perusahaan yang saling bersaing dan memperhitungkan kemungkinan perilaku satu sama lain dalam menetapkan harga produknya.
Sekarang kita memasuki sesi contoh soal dari pembahasan materi yang telah diuraikan. Soalnya yaitu, berapakah nilai indeks learner bila A. Elastisitas permintaan sama dengan 5 dan elastisitas sama dengan 3. B. Harga yang ditentukan adalah $10 dan pendapatan marginalnya $5. Jawaban dari pertanyaan tersebut untuk soal yang A, ketika elastisitas adalah 5, maka intensitas learnernya adalah 1/5 yang hasilnya adalah 0,2. Dan apabila elastisitas permintaannya adalah 3, maka indeks learnernya adalah 1/3 yang hasilnya 0,33. Selanjutnya kita akan membahas soal B. Karena pada tingkat output terbaik, pendapatan marginal akan sama dengan biaya marginal, kita dapat menukar variabel MC dengan MR pada rumus perhitungan indeks learner, dan diperolehlah perumusan berikut. Indeks learner atau L sama dengan P per MC per P, yang dapat ditukar menjadi P kurang MR per P. Apabila dimasukkan angkanya, maka akan menjadi 10 kurang 5 per 10, menjadi 5 per 10, dan hasilnya adalah 0,5. Itu tadi video penjelasan materi mengenai struktur pasar dari kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.